Jadi sebelum ada Puspita memang kita kan sama-sama anak muda yang suka ngurusin orang. Nah setelah menikah, ya Pak Ang senangnya memang anak jalanan. Ya mau gak mau saya kan harus, awalnya memang saya tuh karena dari keluarga tidak ada cerita anak jalanan, jadi anak yatim. Yang di benak saya tuh anak yatim, kenapa harus anak jalanan? Tapi kan memang itu yang harus kita lakukan. Maksudnya bukan anak yatim saja, anak duafa, ya orang terlantar dan sebagainya, bukan anak yatim aja. Akhirnya saya harus mengalah. Ya udah, ayo kita bareng. Jadilah kita di Puspita. Singkat waktu 10 tahun kemudian kita ada keinginan untuk memperbesar Puspita. Setelah itu datanglah ada malaikat mengasih tanah ini. Karena kita kan kalau di Puspita itu kan dia cuma singgah. Setelah itu pulang ke rumah. Kita pengen anak ini benar-benar pembentukan karakternya biar nggak setelah dia di kita nggak kesana beda lagi. Jadi pengen nggak usah keluar sekolah, di sini aja. Detik-detik Pak Ang mau meninggal, memang Pak Ang sering bicara dengan Kafil. Bang Kafil itu dia selalu sharing tentang ayah harus gini ya. Gitu. Ya pastinya saya bingung, sedih, gimana gitu. Ya pasti orang hidup itu banyak suka dukanya. Tapi suka duka itu kita kita rasakan dengan enjoy aja. Memang kan ini pelayanan, namanya juga pelayanan. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ya sebenarnya saya dan abang saya sama aja, cuma ini kita tag team aja gitu, ganti tugas. Kalau kemarin itu saya yang keluar, saya yang urusan eksternal, abang saya yang di internal. Untuk saat ini saya yang di internal, abang saya yang di eksternal. Untuk semua program tujuan, saya rasa ini kita sama-sama satu tujuan, kita sama-sama satu harapan bagaimana anak-anak bisa mandiri dan bisa menjadi bisa berdaya saing tinggi lah ketika di luar. Pastinya ketika kita mengklaim sebagai kekeluargaan, otomatis harus ada kenyamanan. Nah, untuk merangkul secara kekeluargaannya, kita di sini untuk pengajar-pengajar di sini kita tidak mewajibkan anak-anak harus manggil ustadz, harus manggil ustadzah gitu. Biasanya kalau di pesantren seperti itu. Nah, kalau di sini kita membiasakan dengan cara manggil bang, manggil kak, manggil mbak.
Jadi itu udah bagi kami itu sebagai bentuk untuk mendekatkan kita biar sama santri itu tidak ada jarak secara kekeluargaan, tapi mereka pun juga tidak akhirnya ngelunjak gitu, karena yang dikhawatirkan kalau udah terlalu dekat itu nanti malah jadi ngelunjak. Tapi kita tetap batas-batasi mana yang memang porsinya sebagai adik, mana yang porsinya sebagai kakak. Kalau saya selalu bilangnya satu ubin, karena yang diajarkan waktu saya di kampus itu ada bahasa kita kalau udah nongkrong, kita kalau udah di luar pelajaran, di luar kelas, itu kita satu ubin. Jadi maksudnya sama rata, jadi jangan sampai takut gitu loh. Since I have done 3 years here, aku sudah mengalami di mana masa-masa keluarga kita tertawa bareng, ya many story here that I cannot mention one by one. Di sini kita sudah diajarkan untuk saling bisa mengerti satu sama lain, ya menyayangi satu sama lain. Paling that I cannot forget is that I was get the COVID-19 ill, which I stay isolasi. In there we just have doing something that we want with my 5 friends. Yeah, we do like a family that we can remind if we have time to pray, remind time to sleep, reminding time for play. That I get the moment that I feel as we are family. Saya sangat merasakan bahwa saya diterima di tempat ini. Waktu saya pertama kali tiba di tempat ini, para tutor dan para santri menyambut saya dengan sangat baik. Lalu waktu saya diperkenalkan, salah satu santri mengatakan, "When you arrive here, you are already part of As-Salam family." Yang artinya, waktu kakak tiba di tempat ini, kakak sudah menjadi bagian dari keluarga As-Salam. Seiring berjalannya waktu, saya pun merasakan rasa kekeluargaan tersebut semakin mendalam. Saya diajak untuk makan bersama, bermain bersama, lalu juga diajak untuk bercerita bersama. Para tutor pun juga selalu mengingatkan saya akan tugas dan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Jadi tidak hanya para santri, para tutor juga memperhatikan saya. Saya melihat bahwa penggunaan istilah tutor dan juga murid atau para santri yang ada di tempat ini itu sebagai kakak dan adik. Sang kakak atau tutor itu sebagai pengingat bahwa sang adik ini harus mengerjakan tugasnya. Lalu sang adik atau para santri itu sebagai orang-orang yang harus nurut sama tutornya ataupun kakaknya, karena hal itu juga demi kebaikan mereka sendiri. Harapan saya untuk pesantren As-Salam ini akan terus menjadi wadah tempat untuk berprosesnya anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam pendidikan, dan juga kita bisa mencetak generasi-generasi emas, generasi-generasi muda bangsa yang berdaya saing tinggi. Saya berharap juga pesantren ini siapapun orangnya, mau dari kalangan apapun, ini bisa menjadi wadah. Mau mereka belajar di sini, mau mereka mengajar di sini, ini akan menjadi tempat penuh kebaikan, mulai dari yang ngajar, mulai dari yang belajar, itu semua saya berharap itu berputar di sini. Jadi pesantren Inggris jadi titik tengah berkat Tuhan.
ya tetap berjalan dan tetap menjadi contoh dengan pesantren lain, karena kalau kita kan pesantren ini nggak cuma orang muslim aja, tamu-tamu di luar sana banyak, kita welcome. Jadi buat contoh, tetap kita ngurusin orang. Ya kalau buat santri menurut saya kalian nggak usah takut untuk belajar, karena di sini kita belajar tentang kehidupan. Ya kalau kehidupan itu nggak bisa lurus-lurus aja, nggak bisa kayak jalan tol. Jalan yang paling enak adalah jalan kalau di kampung, kita ngeliat keindahan, kita ngeliat kesusahan. Itu menurut saya yang membuat kita menjadi lebih bernilai tuh. Jadi nggak usah takut namanya kita belajar di pesantren. Justru di pesantren adalah menjadikan bagaimana kita bisa survive di kehidupan nantinya setelah keluar dari pesantren. Untuk pesantren Inggris As-Salam, tetaplah konsisten dalam mengembangkan diri para santri, dan juga tetaplah konsisten untuk menghadirkan suasana kekeluargaan yang harmonis dan nyaman. Lalu untuk adik-adikku, tetaplah semangat dalam belajar di tempat ini. Lalu ingat juga bahwa kalian adalah satu keluarga. Jadi tetap kompak, tetap solid, dan saling menghargai satu sama lain untuk masa depan yang cerah dan penuh harapan. We are process here, we are studying here, terus berjuang, pantang menyerah. We can do it all. Teruslah menuju jalan yang lurus. I know you can do it. Semangat. Ada satu kata yang saya sangat sukai, itu no one like us, we don't care. Yang artinya tidak ada orang yang seperti kita, ya kita bodo amat. Karena aku adalah aku gitu loh. Tidak sekolah ya tidak sekolah, berbeda dengan yang lain. Demi perdamaian, ada si miskin, ada si kaya, semua karunia Tuhan. Walau kita berbeda keyakinan, tetap menghadap Tuhan, tetap menghadap Tuhan.